Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih ada waktu kesempatan bagi kami menyediakan waktu teduh bersama dengan Tuhan. Terangilah akal budi kami dan hati kami, supaya Roh Kudus Allah memberikan cahaya kemuliaan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini perikop yang kita baca dari Lukas 22. Kita baca ayat 60 sampai 62 saja. Kita mulai ayat 60. Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata-kata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Amin. Saudara, hari ini kita bertemu dengan seorang yang bernama Simon Petrus. Simon artinya ilalang. Ya, seperti namanya demikian juga kepribadiannya. Figur seorang yang belum mantap. Sebentar ke kiri dan ke kanan. Pribadinya tidak mantap dan tidak konsisten. Dirubah Tuhan menjadi Petrus, Petros, batu karang. Saudara, pada suatu ketika Yesus berkata tentang bagaimana tergoncangnya akan iman murid-murid karena Tuhan. Tetapi dengan spontan Petrus menjawab, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku sekali-kali tidak." Yesus mengingatkan dan berkata kepadanya, "Sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Petrus menjawab dengan segala kepahlawanannya, "Sekalipun aku harus mati bersama engkau ya Tuhan, aku takkan menyangkal engkau." Ternyata kita tahu, kemudian dalam perikop ini, Petrus menyangkal Yesus. Kejadiannya, pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, Petrus mengikuti, mengendap-endap dari jauh. Di situ ada seorang perempuan yang berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tapi Petrus menyangkal. Kejadian ini dia menyangkal sampai 3 kali. Bahkan yang terakhir, Petrus belaga bego, saudara. Ayat 60 yang tadi kita baca, "Bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Di ayat 61 ada kalimat yang sangat indah. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Ini kata memandang boleh diangkat. Mata Tuhan memandang Petrus sangat tajam sampai ke lubuk hati Petrus. Petrus akhirnya bertobat di sini. Ia pergi keluar menangis dengan sedihnya. Karena ia menjadi murid yang omong besar, tetapi sebenarnya hatinya pengecut. Ia menyesal dan bertobat. Saudara, pelajaran apa yang dapat kita petik dari bagian firman Tuhan ini? Ya, seorang murid Yesus yang sejati tidak dapat kita nilai secara sekilas saja, saudara. Apalagi hanya cuma kata-katanya. Pada waktu berjalan baik dan lancar, mungkin semuanya everything is okay, berjalan dengan baik. Tetapi sebaliknya pada saat ada masalah, ada tantangan, ada pergumulan, ada ancaman, sebenarnya disitulah kualitas ujian iman murid Kristus ternyata gugur, saudara. Karena itu jangan terlalu mudah menilai spiritualitas orang lain, apalagi menghakimi, saudara. Yang berikut, sisi positif Petrus, ia cepat bertobat, saudara. Lalu berpaling. Tuhan memandang Petrus, dan Petrus mengingat perkataan Kristus. Ketika Petrus jatuh, ia tidak terpuruk dan tenggelam dalam kegagalan hidup, tetapi ia segera bangkit. Ia bangun kembali, ia bertobat, ia menangis dengan sedihnya. Saudara, saya mau katakan pelajaran hari ini buat kita, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Dan akhir hidupnya luar biasa sekali. Petrus dirubah oleh Tuhan. Karena si penyangkal diubah menjadi pengembala domba.
seorang yang mudah terpengaruh menjadi orang yang teguh, bahkan bisa menjadi hamba Tuhan yang berpengaruh, saudara. Seorang yang patut dihina menjadi yang terhormat. Selalu ada harapan bagi orang yang mengalami kegagalan rohani. Dan menurut tradisi, Petrus meninggalnya mati disalib, terbalik, kepala di bawah, kaki di atas. Itu menurut tradisi, saudara. Kita lihat si pengecut menjadi orang yang mati syahid untuk Kristus. Oh, puji Tuhan. Tuhan memanggil orang yang tak pantas menjadi pengembala domba. Mari kita harus menjadi pintu yang membuka buat kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Bagaimana dengan perjalanan iman kita? Kita koreksi diri masing-masing. Kita berdoa. Terima kasih untuk fakta dan kejadian Petrus yang ditulis Alkitab. Biarlah ini menjadi refleksi dan koreksi diri kami. Mari kami melihat sementara perjalanan hidup kami di dalam dunia yang gelap ini. Kuatkan dan teguhkan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat, Tuhan memberkati.